Arumi dan Marvin duduk di sofa, tepat berada di depan Lika yang langsung tersenyum ketika melihat kedatangan Arumi. Tapi, Lika langsung menatap sinis Marvin yang ikut duduk di samping Arumi. "Kenapa dia juga ikut menemuiku, Rum?" tanya Lika, kesal. "Memangnya kenapa? Kamu datang ke rumah suamiku, wajar baginya menemaniku, istrinya," jawab Arumi tak kalah ketus. "Tapi, aku cuma mau berbicara empat mata denganmu," tukas Lika. "Kalau kamu keberatan ada Mas Marvin di sini, kamu boleh pergi. Lagi pula, tidak ada yang memaksamu datang, bukan?" Tandas Arumi, "Tidak ada negosiasi. Apalagi jikalau sampai menuruti kemauan Lika. Jika bukan karena aku membutuhkannya, aku juga tidak akan mau datang ke sini. Diperlakukan seperti pengemis. Cih. Lihat saja, setelah kau menjadi menantuku lagi, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka." Batin Lika, mengepalkan tangannya erat-erat karena kesal dengan sikap Arumi yang dianggapnya lancang. "Aku datang ke sini karena mau memintamu untuk kembali pada Rafa, putraku, Arumi. Dia sudah menjatuhkan talak 3 padamu. Tapi, masing-masing dari kalian sudah menikah, tidak masalah jika kembali bersama," ucap Lika menyampaikan maksud kedatangannya. Arumi dan Marvin saling pandang, keduanya sama-sama menunjukkan wajah datar setelah mendengar permintaan tidak masuk akal Lika. Memang tidak memberikan ekspresi apapun, membuat Lika bingung atas respon itu. Namun, yang membuat Lika berang sampai urat-urat lehernya menonjol, ketika melihat genggaman tangan Marvin dan Arumi tidak kunjung terlepas. Lika memandang tajam ke arah genggaman tangan Arumi dan Marvin yang terpaut. Bagaikan ibu yang tidak memberikan restu pada Arumi dan Marvin, Lika sampai melempar genggaman tangan suami istri itu dengan snack yang memang tersedia di atas meja. Melihat itu, sepasang suami istri itu masih tidak memberikan reaksi apapun. Menyisakan segenap tanda tanya sekaligus kepercayaan diri Lika yang semakin meninggi, berpikir Arumi bersedia menerima ajakannya untuk kembali pada Rafa, putranya. "Halah. Kenapa pura-pura terus, sih? Arumi pasti mau kembali sama Rafa, aku yakin sekali dia masih mencintai Rafa. Tidak mungkin bisa berpaling begitu saja. Genggaman tangannya itu pasti tanda perpisahan," batin Lika, tersenyum sinis menatap Marvin. "Kenapa kalian masih bergenggaman? Arumi, kamu harus menghargaiku sebagai mertuamu. Lepaskan genggaman tangan itu." Lika sewot. Kemudian, dia memindai seisi rumah Marvin yang teramat megah. Jiwa matanya mulai meronta-ronta. Rumah Marvin jauh lebih megah dan sedap dipandang mata dibandingkan rumah Arumi yang sudah mereka rebut. Kenapa Rafa tidak datang sendiri untuk meminta hal ini? Apa dia sedang sakit? Tanya Arumi, pertanyaan yang Arumi ajukan sangat sederhana. Tetapi, sukses membuat Lika kalang kabut untuk menjawabnya. Lika terdiam sambil menggigit ujung kukunya. Otaknya berputar keras memikirkan sebuah jawaban yang sekiranya dapat membuat Arumi percaya tanpa harus bertanya lebih lanjut lagi. "Kenapa kamu diam, Lika?" Arumi kembali bertanya. Suaranya penuh penekanan seakan sedang meledek Lika yang terdiam karena kebingungan. "Arumi, jangan tidak sopan seperti itu. Panggil aku Mama," bentak Lika. Dia memelototi Arumi sampai matanya seakan hampir terlepas dari sarangnya. "Mama, kenapa begitu?" Arumi tersenyum samar. Meski sedang lelah, mengikuti permainan Lika juga bukanlah hal yang buruk. Arumi senang meladeni Lika yang baginya tengah membuat lelucon menggelikan. "Ya karena sebentar lagi kau akan menjadi menantuku lagi. Makanya kamu harus memanggilku Mama," tukas Lika. Wajah menyebalkannya membuat Marvin jengkel.
Apalagi Lika yang terus membentak-bentak istrinya dengan dalih mengajari kesopanan. Sedangkan dia sendiri datang tanpa sopan santun sama sekali. Bagaimana mungkin orang yang cacat etika, malah mengajari orang lain tentang etika? Di mana Rafa? Kenapa dia tidak datang seorang diri? Malah kamu yang datang, tidak genleman. Ledek Arumi, menggelengkan kepalanya sambil mencebikkan bibirnya. Dia terlalu malu Arumi. Dia merasa bersalah padamu karena, belum lagi Lika menuntaskan ucapannya, Arumi lebih dulu menyela. Karena lebih memilih laki-laki lain dibandingkan aku. Gila, aku harus bersaing dengan laki-laki. Arumi terkekeh, kenangan buruk itu bagaikan mimpi yang tidak ingin Arumi ulang dan tidak pula ingin dia kenang. Semua mimpi buruk itu sudah Arumi kubur dalam-dalam layaknya sampah. Tetapi, kedatangan Lika saat ini seakan mengorek semua sampah dan mau mendaur ulang sampah-sampah itu lagi. Bagaimana mungkin Arumi masih mau terlibat di dalamnya? Membayangkannya saja sudah menjijikkan, entah bagaimana jika Arumi kembali mengulang kisah kelam yang sempat membuatnya terpuruk. Bukan. Jangan mengada-ada. Bantah Lika, dia menggelengkan kepalanya berkali-kali. Takut orang-orang yang mendengar penuturan Arumi barusan akan menertawakan dan mencela Rafa. Tante Lika, kamu orang pertama yang paling tahu alasanku bercerai dengan Rafa saat itu. Aku tidak perlu menjelaskan untuk yang kesekian kalinya, tandas Arumi. Dari perbincangan singkat barusan, Arumi tahu wanita parubaya di depannya belum berubah sama sekali. Kedatangan wanita itu hari ini semata-mata hanya untuk memintanya kembali pada Rafa. Apa yang sedang terjadi pada pria itu? Aku tahu. Karena itulah dia mau meminta maaf padamu dengan tulus, Arumi. Dia sangat menyesal, setiap malam terus-menerus menangis karena mengingatmu. Di mata Lika mulai menganak tetesan-tetesan air yang siap mengalir jika wanita itu berkedip. Mendengar pengakuan Lika, Arumi sangat memuji kualitas akting Lika yang pura-pura menyesal sampai menangis seperti itu. Menyesal. Jika aku kembali pada Rafa, bagaimana dengan istrinya? Bukankah Feli sedang mengandung? Apa kamu mau menyingkirkan Feli, wanita yang sedang mengandung cucumu? Tanya Arumi. Arumi sengaja memperlihatkan mimik wajah jika dia bersedia kembali, tapi masih ada keraguan yang bersarang di dadanya. Menyingkirkan Feli. Ide yang sangat bagus. Lantas, memangnya kenapa kalau dia sedang mengandung? Putraku tidak menyukai wanita, tidak mungkin itu benar-benar anak Rafa. Lagi pula, selama ini wanita itu juga tidak memberikan kontribusi apapun, tidak ada harta yang bisa dikeruk untuk menghidupi kami ya keuangannya semakin menipis ini. Setelah Arumi Jalang ini kembali pada Rafa, aku pasti akan melenyapkan Feli. Lika membatin sambil terus senyum-senyum. Rencana sempurna mulai terakit dalam kepalanya. Arumi memperhatikan Lika yang senyum-senyum seperti orang tidak waras. Arumi tahu, ada rencana jahat yang sedang wanita baru bayar itu rancang. Sayangnya, Arumi tidak tahu pasti apa yang sedang Lika rencanakan. Lika kembali mengitari pandangannya ke segala sudut rumah mewah Marvin. Orang yang melihat desain interior yang Marvin gunakan, mewahnya setiap sudut rumah Marvin, sudah bisa membayangkan sekaya apa pria itu. Rumah ini sangat mewah. Jika bisa menjadi milikku, pasti akan sangat bagus. Sayangnya, itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi, harga gonogini yang Arumi dapatkan dari suami sekata ini pasti akan sangat banyak. Aku harus benar-benar mengajari dan memanfaatkan wanita ini, batin Lika. Tante Lika, kenapa kamu diam sambil senyum-senyum? Senyummu barusan mengisyaratkan apa yang sedang kamu pikirkan, tukas Arumi sambil tersenyum. Benarkah? Lika langsung memperbaiki duduknya,
menarik nafas panjang berulang kali sambil mengatur ulang mimik wajahnya supaya terlihat lebih menyedihkan. Tenang saja Arumi. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah membicarakan hal ini dengan Feli. Dia tidak keberatan kamu menikah lagi dengan Rafa, kok. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, ujar Lika. Pengakuan Lika lagi dan lagi berhasil membuat Arumi tertawa lirih. Jika diingat-ingat bagaimana sikap Feli selama ini, bagaimana mungkin wanita itu bisa legowo menerima suaminya menikah lagi? Dengar-dengar, karyawanmu di kantor ada yang mengeluarkan bau busuk, celetuk Marvin, sengaja. Ya, ada. Rafa lah orangnya, Mas. Aku tidak tahu kenapa Rafa bisa sebau itu. Arumi menjepit hidungnya dengan tangan, memperlihatkan raut jijiknya. Mumpung ada mamanya di sini, langsung tanyakan saja. Seru Arumi. Rafa tidak mengidap penyakit apapun. Saat kalian berpapasan dengan Rafa, kebetulan dia buang angin karena perutnya kembung. Jangan suka membicarakan berita tidak benar. Selalika, sampai kapanpun dia harus menjaga martabat Rafa. Tidak boleh rusak. Tapi, dia tidak pernah datang ke kantor. Jika dia tidak mau bekerja di Surya Galaksi lagi, katakan padanya, segera kirimkan surat pengunduran diri. Kalau tidak, mulai bulan depan perusahaan akan membekukan gajinya, ucap Arumi. Lika membeliak, dia tidak setuju dengan sikap Arumi yang dinilainya terlalu kejam dalam memperlakukan Rafa, calon suaminya sendiri. Loh, mana bisa seperti itu? Rafa sudah berjasa besar pada perusahaan itu, Arumi. Kamu harusnya tahu caranya berterima kasih, kan? Sentak Lika, pendapatan mereka selama ini hanya didapat dari gaji Rafa yang tidak seberapa. Jikalau gaji itu memang benar dibekukan oleh perusahaan, bagaimana mereka bisa membiayai hidup glamornya? Arumi tersenyum kecut karena penuturan Lika. Kontribusi apa yang sudah Rafa lakukan selain merugikan perusahaan sampai Surya Galaksi nyaris bangkrut? Pertanyaan Arumi disambut dengan kebungkaman Lika yang memang tidak mampu memberikan jawaban. Jangan sekejam itu pada calon suamimu, Arumi. Calon suamiku. Jangan melenceng kemana-mana. Jawablah, kamu mau, kan, menikah dengan Rafa? Kapan kalian akan segera melangsungkan pernikahan? Kasihan Rafa. Kamu memintaku kembali dengan putramu, untuk mengurus putramu yang penyakitan itu. Rafa sehat, Arumi. Kamu jangan terlalu mudah termakan kabar burung. Sekarang, aku bertanya padamu, apa kau tidak malu, meminta Arumi kembali pada putramu di depan suaminya? Marvin tidak lagi bisa menahan kekesalannya terhadap Lika yang semakin menjadi-jadi. Malu? Untuk apa? Arumi masih mencintai putraku, dia juga mau kembali pada putraku. Benar, kan, Arumi? Lika melirik ke arah Arumi sambil tersenyum sinis. Kata siapa? Apa maksudmu? Kapan aku bilang bersedia kembali dengan Rafa? Tante Lika, jangan terlalu banyak bermimpi, tutur Arumi sambil tersenyum simpul. Kamu. Sejak tadi kamu cuma mempermainkan aku. Bentak Lika. Jangan membentakku, Tante Lika yang terhormat. Tidak ada lagi senyum di wajah Arumi. Wajah Arumi yang sangat datar menggetarkan Lika. Berdirilah. Titah Marvin. Untuk apa? Tanya Lika gemetar. Berdiri saja. Lika masih diam, wajahnya memperlihatkan keengganan. Kalau kamu tidak segera berdiri, kamu akan menyesal. Kecam Arumi, dia tahu mengapa suaminya meminta Lika untuk berdiri. Arumi juga sangat tahu apa yang tersimpan di dalam sofa rumahnya itu. Lika gugup, pelan-pelan dia mengangkat pantatnya dan berdiri dengan sempurna. Baru saja Lika berdiri tegak,
Puluhan pisau keluar dari sela-sela sofa yang tadi dia duduki. Pisau-pisau tajam itu seakan siap menusuk targetnya kapan saja. Pisau. Wajah Lika pias, dia memegangi dadanya. Kalian pembunuh. Lika mengambil tasnya, berjalan mundur selangkah demi selangkah. Pembunuh. Arumi tergelak kencang. Kami sudah memintamu untuk berdiri, Tante. Untung saja kamu menuruti apa yang kamu perintahkan. Kenapa ada banyak sekali pisau di sofa itu? Lika gemetaran, tubuhnya menubruk bufet berisikan vas-vas bunga mahal dan porselen. Ah! Lika langsung menjauh dari bufet itu, takut memecahkan barang di dalam bufet. Lika menaksir, satu porselen saja pecah, dia tidak akan sanggup menggantinya. Tante Lika, segera kemasi barang-barangmu. Aku memberikanmu waktu 1 minggu. Segera kosongkan rumah yang kau tempati saat ini dan rumah yang Rafa tempati. Tita Arumi, sudah saatnya dia mengambil semua yang memang harusnya menjadi miliknya. Tidak. Itu semua milikku dan Rafa. Apa hakmu mengambil semua hartaku? Meski dalam ketakutan sampai membuat tubuhnya gemetar, Lika tetap bersikukuh dan keras kepala. Kenapa menjadi milikmu? Apa kau merasa sudah membelinya? Arumi tertawa sumbang. Kau sangat menggelikan. Keserakahmu terhadap harta sampai membuatmu buta, tidak bisa membedakan milikmu sendiri atau milik orang lain. Ketus Arumi. Surat rumah itu atas namaku. Aku akan menuntutmu. Aku tahu itu ilegal. Kau tidak bisa mela. Lika berhenti bicara karena suara asing yang dia dengar. Lika mengedarkan pandangannya, dia semakin terkejut kala melihat banyak pisau yang bermunculan dari sudut-sudut rumah mengarah padanya. Ada beberapa senjata api yang juga memindai dirinya. Lika bergerak-gerak ke sana-sini, berusaha menghindar. Tetapi, kemanapun dia pergi, semua senjata dan mata-mata pisau itu terus mengintainya, karena memang sudah terprogram. Lika berlari ke arah Arumi, dalam kondisi terdesak wanita itu tahu harus melakukan apa. Walau harus bersujud dan mencium kaki Arumi, dia bersedia melakukannya untuk menyelamatkan nyawanya. Arumi, ku mohon lepaskan aku. Aku. Siapa yang mau membunuhmu? Buang-buang waktu, ketus Arumi. Tapi, itu. Lika menatap mata-mata pisau yang masih tidak berpindah, memindainya. Itu, memang seperti itu kalau ada tamu yang mau mengerusuh. Itu sebagai antisipasi, ujar Arumi. Aku pergi dulu. Lika melarikan diri, dia sangat ketakutan. Tidak menyangka, berhadapan dengan Arumi sama saja seperti menyerahkan diri ke dalam kandang singa yang lapar. Arumi menyadarkan kepalanya di dada bidang Marvin. Kenapa tadi kamu diam saja, Mas? Arumi memberenggut. Aku tahu kamu bisa menyelesaikannya, Rumi. Masalah sesepele itu, tidak perlu aku turut ikut campur, jawab Marvin, mengusap lembut kepala istrinya. Arumi dan Marvin kembali ke kamar. Rasa lelah Arumi kembali menghinggapi dirinya. Arumi duduk di tepian ranjang, bersiap naik dan bergegas tidur. Namun, baru Arumi mengambil ancang-ancang menaikkan kakinya, dering ponselnya menyita perhatian Arumi. Kakak senior, ada apa? Tanya Arumi heran. Tidak biasanya kakak senior menghubunginya. Nyonya muda, tetua. Tetua. Kakak senior tidak mampu berucap. Papaku. Apa yang terjadi padanya? Seketika perasaan Arumi kacau. Pikiran-pikiran buruk mulai menghiasi kepalanya. Datanglah ke sini, Nyonya muda. Cepat. Kakak senior langsung memutuskan sambungan telepon sepihak. Arumi yang masih termangu dikagetkan oleh suara Marvin yang mendengar percakapan istrinya dengan kakak senior. Arumi, ada apa?
Tanyanya. Mas, kakak senior memintaku untuk segera datang ke kediaman papa. Ayo, Mas, temani aku. Marvin mengambil blazernya, keduanya pergi dengan memakai piyama. Jarak rumah mereka yang berjauhan membuat rasa gelisah Arumi tidak mereda. Jika memungkinkan, Arumi ingin mengepakkan sayapnya, terbang setinggi mungkin supaya cepat sampai. Mas, apa yang terjadi dengan papaku? Iya. Aku takut terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan, Mas, ucap Arumi, sorot matanya menunjukkan kegelisahan. Tangannya saling meremas satu sama lain. Degup jantungnya tidak stabil. Helaan nafasnya melerai rasa gundah yang menghantuinya. Berpikirlah positif Arumi. Selanjutnya mereka hanya diam. Beberapa jam berkendara, mereka tiba di depan mansion Robert yang sudah dikelilingi banyak bodyguard. Banyak sekali bodyguard berpakaian serba hitam yang berjaga, memenuhi halaman rumah bahkan di luar pagar juga. Saat mobil Marvin hendak masuk, seorang pria bertubuh tambun menghalangi. Siapa kalian? Kalian mau mati? Ini bukanlah tempat yang bisa asal-asalan dikunjungi. Bentak pria itu, menatap Arumi dan Marvin yang hanya mengenakan piyama. Kau pikir ini hotel? Pergilah. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke sini. Pergi sana, bajingan. Arumi tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Aku harus masuk ke dalam. Papaku Papamu siapa? Mana mungkin papamu ada di sini? Bajingan keparat, pergilah. Jangan menghalalkan segala cara untuk masuk. Maki pria itu. Arumi menggemeratakan giginya. Dalam perasaan gelisah, dia paling benci dihadapkan dengan situasi seperti ini. Mereka harus buru-buru masuk ke dalam, tidak ada waktu untuk berdebat. Arumi tidak berniat meladeni. Dia mencari-cari ponselnya, berniat untuk menghubungi kakak senior untuk memudahkan mereka masuk. Kau pikir, jalur orang dalam bisa membantu kalian masuk? Orang dalammu akan kami bunuh karena membantu orang luar seperti kalian. Arumi sudah sangat kesal. Dia terburu-buru, lupa membawa ponselnya. Perkara lupa membawa ponsel terus dia ulangi dalam keadaan genting seperti ini. Arumi mengambil senjata apinya dari dashboard mobil, bergegas turun tanpa sempat Marvin menghentikan aksi istrinya itu. Padahal Marvin berencana biar dialah yang menyelesaikan urusan ini. Namun, ketidaksabaran Arumi membuat wanita itu naik pitam. Arumi menodongkan senjata di batang leher pria itu. Tinggal menarik pelatuk, maka timah panas itu langsung melubangi batang leher pria itu. Arumi dan Marvin juga sudah dikelilingi para bodyguard yang menodongkan senjata ke arah mereka. Arumi tidak mengenali satupun bodyguard itu. Arumi menduga mereka semua adalah bodyguard junior yang memang tidak mengenali Arumi, yang identitasnya dirahasiakan. Kau pikir siapa dirimu bisa menghalangi aku masuk ke mansion papaku sendiri? Orang dalam yang aku maksud kakak senior dan papaku, Robert. Apa kau bisa membunuh mereka, bajingan? Sentak Arumi.